Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pada teman-teman yang telah mengikuti channel ini. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengikuti channel Majelis Tasawuf Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjut pembahasan kita mengenai ilmu Ma'rifatullah tentang Tauhidul Asma, tentang keesaan asmanya Allah. Nah, pada video yang kemarin telah kita bahas tentang Tauhidul Sifat, Tauhidul Af'al. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Tauhidul Asma. Nah, ini mungkin sedikit kena flu. Nah, ada meler-melernya itu, jadi mohon maaf, mohon maklum. Nah, ini kita ambil videonya nih di pondok tempat kita istirahat biasanya, di kebun. Nah, untuk santai, untuk istirahat, karena kalau di rumah nanti takut mengganggu tetangga dan lain sebagainya, maka kita ambil video di kebun atau di pondok ini supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Tauhidul Asma atau keesaan daripada asma Allah. Pada dasarnya Allah Ta'ala memiliki nama. Namanya itu, kesempurnaan nama ialah Allah. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dari sanalah timbul adanya kenyataan daripada asma Allah, Tauhidul Asma. Jadi apapun makna yang terkandung di alam semesta ini, tidak jauh, tidak ada dekat, tidak dapat dipungkiri, itu berhubungan dengan daripada asmanya Allah. Semuanya terhubung daripada asma Allah. Dari asma Allah, Allah, alif lam lam ha, Allah. Di sana ada tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul af'al. Dari nama Allah lah dapat diterangkan, dapat diketahui cara kita ma'rifat kepada Allah, itu tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Nah, pada kesempatan ini atas nama Allah, jadi tiada yang bernama di alam semesta ini kecuali hanyalah nama Allah. Apa itu dalilnya? Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ketika sudah diterjemahkan kepada bahasa insan manusia, bahasa makhluk. Tetapi kalau Tuhan berkalam dengan sendirinya pada keesaan dirinya, pada keesaan zatnya, pada keesaan asmanya, Allah menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, namakulah, kata Allah yang ada di alam semesta ini. Apapun itu, semesta sekalian alam ini tiada lain daripada namaku. Nama tumbuh-tumbuhan, nama bebatuan, nama insan manusia, tiada lain daripada nama Allah. Nama Allah itu menjadi rahasia kepada seluruh alam semesta. Apapun yang ada memiliki nama di alam semesta ini, tidak lain, tidak bukan, itu adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pandangan suhud kita bahwa tiada yang bernama kecuali nama Allah. Pada umumnya nama Allah itu ada 99, seperti yang kita ketahui. Seperti yang pertama adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Allah itu merupakan lafal ucapan yang maha mulia, yang merupakan nama bagi zat ilahi yang maha suci adanya, atau di Allah itu dinamakan ismul zat. Sedangkan makna rahasia nama Allah yang ke-100, yang melengkapi ke-99 Asmaul Husna yang kita ketahui pada umumnya. Nah, jadi asma Allah yang ke-100 itu merupakan sirullah atau makna
rahasia daripada nama Allah itu nyatanya atau tajalinya kepada nama insan manusia. Apakah nama insan manusia itu lain dengan nama Allah? Tentunya tidak lain daripada namanya Allah. Maksudnya seperti ini, bahwa manusia itu sadar akan dirinya, kenal akan dirinya, baru akan mengenal akan Tuhannya. Dia mengenali dari manakah namanya berasal dan kembali kepada namanya berasal. Kemana kembalinya? Asalnya di mana namanya? Tentunya nama kita itu berasal daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanakah rujukannya? Bahwa dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, bahwa nama seluruh alam semesta tiada lain daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ialah nama insan tadi. Itu melengkapi nama Allah yang ke-100, karena nama Allah itu begitu banyak. Apalagi nama insan tadi itu merupakan nama dari kenyataan nama daripada namanya Allah. Apa itu? Misalnya ada Abdul Ghaffar, ada Anang, ada Bayu, ada Wahyu, ada Yudi, ada Indra, dan lain sebagainya. Itu merupakan nama Allah. Tiada lain, tiada bukan, semuanya adalah nama Allah. Jangan engkau heran, jangan engkau ragu-ragu, bahwa nyatalah namamu itu tiada lain daripada namanya Allah. Bukan kita ngaku Allah, tapi kita sadar diri bahwa namamu itu berasal dari Allah. Namamu itu tiada lain daripada titipan Allah. Jadi ini adalah wujud Allah, diberinya nama. Wujud tadi wujud Allah, namanya itu nama Allah. Siapa namanya? Itu Dullah, Abdullah, Abdul Manaf, Ursani, dan lain sebagainya. Itu merupakan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana pemberian nama kepada insan manusia? Kita biasanya bertasmiyah kalau di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah. Kalau orang bertasmiyah, biasanya ada seorang pengulu atau ustadz atau tuan guru melakukan pemotongan rambut dan lain sebagainya. Mungkin pahaman lain, mungkin ini dibilang bid'ah dan lain sebagainya. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam tata krama, tata adat istiadat, orang Banjar atau orang Kalimantan biasanya melakukan pemberian nama kepada anak. Itu istilah tasmiyah. Bukan masalah makanan minumannya, tetapi pemberian nama. Jadi ketika ustadz atau tuan guru pengulu tadi biasanya, hai gulam, engkau diberi nama oleh Allah, namamu adalah si fulan. Jadi yang memberi nama adalah nama Allah. Namamu tertulis di dalam mahfuz. Hai fulan, engkau diberi nama oleh Allah, namamu misalnya si Bayu, engkau diberi nama oleh Allah dan tertulis dalam mahfuz. Allah yang mana? Kalau di atas langit kan mustahil Allah Ta'ala turun ke bumi menyampaikan bahwa nama si A ini adalah ini, si A ini adalah namanya Bayu. Karena Allah itu meliputi diri kita, meliputi sekalian wujudnya, dan namanya pun melekat daripada wujud. Jadi Allah itu wujudnya nampak, kenampakan wujud Allah, tentunya namanya pun melekat pada diri kita. Jadi nama Allah itu melekat daripada batang tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jangan engkau pahami dengan pikiran, pahami dengan mata hatimu, sucikan hatimu, bersihkan jiwamu. Dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang tenang, maka engkau dapat memahami tentang asma-asma Allah yang tersembunyi di tiap-tiap diri insan manusia. Karena makna daripada asma Allah itu tajalinya atau tampaknya, rahasianya itu kepada wujudnya, kepada asmanya manusia, kepada namanya manusia. Itulah rahasia daripada
asmanya Allah. Nah, kadang-kadang kita nuntut, kita dipersulit oleh guru, bukan menjelek-jelekan guru kita, bukan. Tapi itulah perjalanan spiritual seorang salik atau talib yang menuntut ketuhanan, disuruh gurunya mencari nama Allah yang ke-100. Bayangkan ada seseorang yang bertamu kepada kita, disuruh gurunya selama ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun berkeliling mencari nama Allah yang ke-100. Sudah lama menuntut, syukur-syukur umurnya masih ada, masih mencari ke sana kemari, mencari nama Allah yang ke-100 yang melengkapi Asmaul Husna. Kadang-kadang kita nuntut, walaupun lama, karena proses guru tadi memberikan segala sesuatu, itu harus ada prosesnya, ada proses dulu. Sampai di mana taraf berpikir seorang talib, seorang penuntut tadi, supaya dirinya rajin menuntut, supaya dirinya gigih dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Dari gigihnya perjuangan, dari merasakan pedihnya halangan rintangan merintangi dirinya selama menuntut ilmu ketuhanan, di sana dapat diambil hikmah hidup, hikmah kebijaksanaan. Setelah mengambil hikmah dalam perjalanan spiritual seorang talib atau seorang salik, perjalanannya bermacam-macam, ada yang berliku-liku, ada yang lurus, ada yang langsung, ada pun yang pelan-pelan tapi pasti. Semuanya atas izin daripada af'al perbuatan Allah. Pada video yang telah lalu dibahas tentang af'al perbuatan Allah. Jadi af'al perbuatan Allah lah yang menentukan paham tidaknya, meresap tidaknya ilmu pengetahuan ma'rifat seorang salik tadi, seorang penuntut tadi, supaya mengetahui makna daripada namanya Allah. Jadi sudah jelas nama Allah itu mesranya kepada wujudnya. Bila ada wujudnya tentu ada namanya. Tiap-tiap ada nama tentu ada pemilik namanya. Tentunya pemilik nama dengan namanya berbeda, tapi tiada lain. Tiada bercerai antara pemilik nama dengan namanya. Namanya meliputi seluruh wujudnya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Namanya meliputi. Misalnya namanya Anang atau Abdullah, maka nama tadi meliputi dari ujung rambut sampai ujung kuku, nama meliputi. Jadi yang dinamakan Abdullah bukan cuma tangan, bukan cuma telinga atau mulut, bukan cuma mata atau hati. Tapi yang dipadahkan Abdullah tadi, Abdullah adalah hamba Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kuku, jasmani dan rohani, itulah sebenarnya Abdullah. Jadi pemilik nama itu meliputi sekalian wujudnya. Begitu juga Allah. Ini adalah wujud Allah, la mujudun ilallah. Wujud Allah nampak, namanya pun meliputi sekalian wujudnya. Baik wujud yang zahir maupun wujud yang batin. Baik yang awal maupun yang akhir. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Yang berawal dan berakhir, inilah yang dinamakan makhluk. Inilah si Muhammad atau Nur Muhammad yang sifatnya berubah-ubah. Jadi nama Allah tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Namanya adalah sedia, namanya adalah Allah. Tapi mesranya ke sekalian alam, maka banyaklah nama-nama Allah. Sebenarnya nama Allah satu jua, bukan 2 dan 3, tapi nama Allah itu satu, bukan lainnya, bukan lainnya, tapi namamu itu tiada lain daripada nama Allah. Bukan ngaku Allah, bukan kita nyuruh engkau ngaku Allah, tapi pahamilah bahwa namamu, siapapun namamu yang kau menonton video ini, tidak lain namamu itu adalah namanya Allah. Memfanakan nama, membinasakan nama itu kepada bakanya asma Allah. Jadi pananakan namamu bukan menghancur namamu. Artinya engkau sadar diri, kembalikan asalnya namamu itu tiada lain, asalnya daripada Allah dan untuk Allah.
dan namamu kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Namamu asalnya daripada Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kembali kepada yang lain, tapi kembali namamu kembalinya kepada Allah. Tiap-tiap segala sesuatu harus dikembalikan ke asalnya. Barang siapa yang menuntut tidak menempatkan segala sesuatu kepada asalnya, maka celakalah dirinya. Bayangkan seseorang ngaku Tuhan, ngaku Allah, itu bukan jalan orang marifat, tapi jalannya adalah menyadarkan dirinya, mengetahui dirinya supaya tahu dirinya bahwa dirimu itu tidak ada, yang ada itu hanyalah nama Allah, nama kebesarannya, nama wujudnya, nama zatnya. Itulah dirimu nampak adanya. Namamu tidak lain daripada nama Allah. Nah, jadi apapun nama seluruh makhluk di atas muka bumi ini, nama kucing kah, nama tumbuh-tumbuhan, nama pohon, nama jengkol, nama padi dan lain sebagainya, nah, termasuk binatang, babi, anjing dan lain sebagainya, mohon maaf, nah, ini bahasa orang marifat, bahasa pengenalan asal kejadian daripada diri, asal kejadian nama seluruh alam semesta, itu merupakan nama Allah. Matahari, bulan dan bintang itu merupakan namanya Allah, tiada lain daripada Allah. Barang siapa memandang selain daripada Allah, maka syiriklah dirinya, maka kufurlah nikmat kepada Allah. Nah, bagi dirimu yang salik, bagi menuntut, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah pemahamannya. Pahamilah bahwa namamu itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan bahwa rahasiaku itu tidak lain daripada insan, rahasia namaku tiada lain daripada rahasia nama insan manusia. Nama insan manusia itu, kata Allah, tiada lain daripada namaku, dan namaku tiada lain daripada namanya insan manusia. Akulah Allah yang nampak di negeri dunia maupun di negeri akhirat. Namakulah Allah yang nampak pada diri jasmani maupun diri rohani manusia. Jadi kesimpulannya, apapun nama yang tercipta, yang terbit di alam semesta ini, itu hanyalah nama Allah jua yang nampak. Nama Allah jua yang ada, bukan yang lain, bukan lainnya, bukan ainnya, tapi tiada lain daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diri kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu dinamakan Ar-Rahman, saling berkasih sayang. Nih wujudnya Allah. Nah, ketika af'alnya itu nampak, Ar-Rahman mengasihi sesuatu, kasih sayang. Nah, itu namanya adalah Ar-Rahman. Ketika diri Muhammad ini berbuat baik, maka dengan penuh kasih sayang dinamakan Ar-Rahman. Kalau diri ini berkasih sayang, ada kasih, ada sayang, Ar-Rahman. Itu Ar-Rahim, saling mengasihi, saling menyayangi, maka diri ini otomatis bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, saling kasih sayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah nama Allah yang tajalli, yang nampak pada diri kita. Perlu kita pahami, perlu kita dalami, kemanakah nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu nampaknya kepada diri kita, gaibnya kepada diri kita, mesranya kepada diri sekalian insan manusia, bukan kepada lainnya. Al-Malik artinya maha merajai, mengatur kerajaan miliknya dengan sekehendaknya. Ini kan kerajaan Allah. Wujud diri manusia dari ujung rambut sampai ujung kuku, jasmani dan rohani, itu merupakan wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Maha Raja, apa dalilnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku itulah raja manusia, aku itulah yang mengatur dan memelihara manusia. Maka otomatis diri Muhammad ini, siapakah yang jadi raja? Aku tadi bernama Malik atau raja. Jadi aku yang memerintah sekalian wujud, baik wujud jasmani maupun rohani. Namaku tidak lain daripada Malik. Ketika aku hendak berkasih sayang kepada kekasihku, kepada wujudku yang bernama Muhammad, diberi namalah
atau nyatalah namaku Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengasihi, yang menyayangi akan kekasihku Muhammad. Aku menyayangi kekasihku, aku mencintai kekasihku Muhammad, maka nampaklah namaku Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau turun kepada diri kita, yang ngasih makan, yang ngasih minum, itu merupakan af'al perbuatan Allah. Ketika ngasih makan, ngasih minum, itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau mau ngatur, mau cangkul, mau berbaring, mau berjalan dan lain sebagainya, ketika Maha mengatur, Maha memelihara, itu dinamakan Malik diri ini. Jadi ketika diri Allah ini, wujud Allah ini, menyatakan af'al perbuatannya, maka otomatis sepengetahuan dalam ilmu ma'rifat, ketika menjadi raja aku tadi, maka bernamalah Malik. Malik artinya raja, maha mengatur, maha memelihara kerajaannya. Mana kerajaannya sudah dibahas pada video yang telah lalu dalam surah An-Nas. Kerajaannya adalah diri manusia. Diri manusia inilah kerajaannya Allah, dan yang memerintah itu bernama Malik. Jadi aku itu namanya adalah Malik, aku itu adalah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu namaku, bukan nama lain. Abdullah, Anang dan lain sebagainya, Wahyu dan lain sebagainya, itu pun nama daripada nama sekalian, namanya Allah. Kemudian Al-Qudus, Maha Suci dari segala cacat dan tercela. Maha Suci. Maha Suci nama Allah. Jadi yang suci itu, yang kudus itu tidak lain daripada nama Allah. Aku itu Maha Suci. Ini akunya, bukan, mohon maaf, bukan aku makhluk dan lain sebagainya. Inilah akunya Allah, akunya Sang Maha Kuasa. Nah, mungkin ditonton video yang baru, yang melihat video ini mungkin beranggapan macam-macam. Nah, jadi tolong ikuti aja nanti video ini. Tonton video sebelumnya, karena Anda mungkin belum mengikuti video ini, baru sekarang membukanya, maka lihatlah dalam Ma'rifat, kajian Ma'rifatullah dalam surah An-Nas. Nah, itu nampak di sana dijelaskan bahwa siapakah yang jadi raja yang bernama aku. Nah, mungkin bisa disaksikan. Kemudian dilanjutkan tadi, Al-Qudus artinya Maha Suci dari segala cacat dan tercela. Jadi zat Allah ini, zat Allah Maha Suci, zat Allah yang tiada cacat dan tercela. Tidak ada bentuk apapun, ini zat Allah, tidak ada cacat dan tercela. Setelah nampak zat Allah ini bernama Kudus, masih ini zat yang Maha Kudus, yang Maha Suci, nampak lagi kepada diri, itu diri Muhammad namanya tadi, itu suci juga, bukan kotor sebenarnya. Karena hanyalah wujud Allah yang suci, hanyalah wujud Allah yang bersih dari segala sesuatu. Maksudnya yang buruk, yang cacat tercela itu manusia ngaku punya batang tubuh, ngaku punya asma, ngaku punya af'al perbuatan. Itulah yang dinamakan cacat dan tercela, karena ada ganjalan batu atau kerikil di diri yang memisahkan, yang mendindingi dirimu dengan Allah. Maka buanglah batu itu yang menempel di dirimu. Ada sedikit pengakuan dirimu, merasa dirimu ada, merasa dirimu nampak, atau merasa memiliki nama, atau merasa memiliki af'al perbuatan, atau memiliki rupa atau sifat. Sebenarnya dirimu bersih, suci ketika kembali kepada Allah. Jadi fitrah diri manusia yang suci adalah kembali kepada asalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya diri ini yang bernama Kudus, yang bernama suci, baik zatnya maupun wujudnya, kembalikan kepada asalnya. Inilah yang dipadahkan bersuci dengan bertaharah, bahwa tiada yang nampak itu, tiada yang gaib itu kecuali hanyalah wujud Allah. Tiada yang nampak perbuatannya kecuali hanyalah perbuatan Allah. Tiada yang bernama itu kecuali namanya Allah. Barulah suci akan dirinya. Jadi
sifat maha suci itu, sifat kudus itu sudah sedia, bukan dibikin-bikin. Kita tidak bisa membersihkan diri. Yang membersihkan diri itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, bukan diri kita yang membersihkan. Bukan salah kaprah kita bisa bertaharah, bisa mensucikan diri, bukan seperti itu. Tapi jalannya adalah mengenal akan dirimu, mengenal akan Tuhanmu, bijak di dalam arif, di dalam bermakrifat, artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya, bahwa dirimu tidak ada, nyatakanlah dirimu sebenarnya tiada apa-apa. Yang ada tuh hanyalah Allah dengan kesuciannya. Bayangkan ada sebelanai atau seember susu itu bersih. Maksudnya hanyalah Allah yang ada, hanyalah wujudnya yang ada, hanya namanya yang ada, hanyalah af'al perbuatannya yang ada. Itu laksana susu sebelanga. Ketika susu dicampur dengan tinta atau nila yang berwarna hijau biasanya atau berwarna ungu, dicampur ke susu, maka susu tadi tiada suci lagi karena sudah tercampur antara susu dengan nila. Makanya kesucian itu tidak bercampur antara wujud Allah dengan wujud makhluk. Tetapi kita sadar diri, menempatkan, memposisikan diri kita bahwa sebenarnya diri kita itu tidak ada. Bukan yang menggabungkan antara batang tubuh dengan wujud Allah, bukan seperti itu. Antara wujud makhluk dengan wujud Tuhan jadi satu, bukan. Salah kaprah kita. Jadi sebenarnya yang suci itu, proses kudus itu, pensucian nama, bahwa namamu itu bersumber asalnya daripada nama Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa tiada namamu itu kecuali hanyalah nama Allah. Bukan dua nama menjadi satu atau dua wujud menjadi satu wujud. Itu dinamakan kudus. Salahlah kita dalam pemahaman. Makanya di sini digarisbawahi bahwa kesadaran diri, ma'rifat itu sadar, sebenarnya sadar diri. Ma'rifat itu sadar, dengan kesadaran tahu dirilah kita. Sebenarnya nama kita tidak ada, jangan mengada-ngada. Nah, itu sadar diri, tahu diri. Kalau engkau tidak memiliki nama, sadarlah dirimu. Engkau dititipi nama oleh Allah, tentunya milik Allah. Jangan engkau merampas hak Allah, jangan engkau merampas namanya Allah. Maka kufurlah engkau, maka kafirlah engkau, maka syiriklah engkau kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau bersyukur bahwa namamu itu adalah titipan Allah, dan namamu itu tidak lain, tujuannya hanya untuk Allah dan akan kembali ke asalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini tidak ada bercampur antara dua nama, nama makhluk dan nama Tuhan. Itu salahlah pemahaman kita. Mungkin jelas di sana. Tidak ada percampuran dua nama, nama makhluk dan nama Tuhan jadi satu, jadi mesra, bukan seperti itu. Jadi bukan seperti baut dan mor bersatu, bukan. Tapi sadarlah diri kita, karena mengenal namamu akan mengenal Tuhanmu, mengenal dirimu akan mengenal Tuhanmu. Ketika engkau kenal dirimu, maka matilah wujud dirimu. Ketika engkau mengenal Tuhanmu, maka matilah namamu, tidak ada namamu lagi. Maksudnya si Wahyu dan Anang itu merupakan nama Allah, bukan mengganti namamu menjadi nama Allah, bukan seperti itu. Tapi namamu yang ada ini tidak lain daripada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan Allah membukakan rahmat dan hidayah supaya terbuka pintu hatimu, supaya terbuka alam pikiranmu, bahwa engkau sadar diri namamu itu bukan nama lain, tapi tidak lain. Itu asalnya pemiliknya adalah Allah. Kembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai engkau jadi maling di siang hari. Jangan engkau jadi maling di tengah kenyataan, di tengah terik matahari. Jadi namamu itu laksana cahaya lilin di tengah matahari yang begitu terang seperti ini. Cahaya lilin, apalah arti daripada cahaya lilin dengan
cahaya sinar matahari yang menerangi seluruh alam semesta di pagi hari seperti ini. Nah, mungkin bisa dipahami. Kemudian bernama lagi Allah Ta'ala itu As-Salam, yang maha penyelamat, pemberi keamanan dan kesentosaan bagi makhluk, itu As-Salam. Nah, jadi maha penyelamat. Siapakah penyelamatmu? Tidak lain, itulah aku yang menyelamatkan akan wujudku. Itu Allah. Ketika Allah tadi, akunya Allah itu menyatakan, akulah yang menyelamatkanmu, akulah tempatmu menyembah, akulah tempatmu maha meminta dan maha pemurah dan lain sebagainya. Al-Mu'min artinya maha pemelihara keamanan. Siapa yang salah mendapatkan siksa, sedangkan yang taat diberi pahala. Al-Mu'min maha pemelihara keamanan. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, ini nama Allah yang maha memelihara keamanan, itu dinamakan Al-Mu'min. Si aku tadi bernama Al-Mu'min. Ketika diri kita melakukan perbuatan salah atau maksiat karena tadi menuruti daripada hawa nafsu atau bisikan daripada bisikan setan yang sudah kita videonya tadi sudah kita ketahui bahwa dalam af'al perbuatan Allah maka nampaklah dua perbuatan setan dan perbuatan Muhammad. Nah, ketika diri kita menuruti kehendak Allah, tapi kehendak Allah yang turun kepada setan tadi, iblis tadi, dengan mencuri, dengan berbuat kerusakan akhlak di atas muka bumi, maka otomatis diri kita akan mendapatkan azab atau siksa di dunia dan di akhirat. Itulah nama Allah Al-Mu'min, maha memelihara keamanan. Jadi Allah yang menentukan kalau engkau buruk, engkau dapat azab di dunia dan di akhirat. Nampak azab Allah di dunia dan di akhirat. Malik Yaumiddin, aku raja di dunia dan di akhirat, raja pembalasan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah menampakkan balasannya di negeri dunia, juga di negeri akhirat. Jadi nampak pembalasan. Jadi maha memelihara keamanan itu Al-Mu'min. Aku yang memerintahkan kepada diri, aku juga yang memberi hukuman kepada diri. Nah, misalnya diperintahkannya untuk makan, ketika perut mau keroncongan, jam 11 atau setengah 12 perut sudah perih. Nah, maka aku tadi memerintahkan kepada sekalian wujudku, kepada sekalian batang tubuh manusia atau wujudnya Allah ini, supaya makan, supaya mengisi perutnya. Aku perintahkan kepada kekasihku yang bernama Muhammad supaya taat kepadaku. Tetapi kalau Muhammad ingkar, Muhammad tidak taat, maka berubahlah dirinya menjadi nampak daripada setan tadi. Karena Muhammad satu wujud, satu kata, satu rahasia dengan Muhammad, dengan Allah. Iblis satu wujud, satu kata, satu rahasia. Nah, tiada yang berjarak antara keduanya, antara iblis dengan Allah, antara Muhammad dan Allah, tidak ada jarak, tidak ada batasan, tidak dinding ataupun tiada hijab. Bagi manusia awamlah yang membatasi dirinya. Karena orang ma'rifat, orang bertasawuf itu dirinya tidak ada batasan lagi antara dirinya dengan Allah, antara wujudnya dengan wujud Allah, antara namanya dengan nama Allah tuh ada dinding, tidak ada hijab lagi, tidak ada batasan daripada dirinya. Kemudian Al-Muhaimin, maha penjaga, maha pemberi kebahagiaan lahir dan batin, melindungi segala sesuatu. Itulah aku, kata Allah. Namaku itu Al-Mu'min, ketika aku maha menjaga, maha memelihara, maha pemberi kebahagiaan lahir dan batin. Siapa yang memberi kebahagiaan lahir dan batin? Itulah aku. Aku yang memelihara kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin, itu aku yang maha memelihara. Nah, jadi yang memelihara kebahagiaan zahir, kebahagiaan batin itu aku yang memelihara akan wujudku, kebahagiaan Muhammad, kesejahteraan Muhammad. Al-Muhaimin namaku. Nah, kemudian Al-Jabar, maha perkasa, artinya mencukupi segala kebutuhan, melangsungkan segala perintahnya, serta memperbaiki keadaan seluruhnya. Jadi Al-Jabar itu maha perkasa, mencukupi segala kebutuhan, melangsungkan segala perintahnya, serta memperbaiki keadaan seluruhnya. Jadi Al-Jabar
aku tadi memenuhi segala kebutuhan daripada diri. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Siapa yang memenuhi itu? Al-Jabar, namaku itu tidak lain daripada aku. Jangan jauh mencari aku. Namaku itu Al-Jabar. Al-Jabar. Makanya kita mengucap ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Nah, ya Jabar tadi maha perkasa, mencukupi segala kebutuhan. Jadi kebutuhan kita, siapakah yang mencukupinya? Tidak lain daripada aku, kata Allah. Aku tuh ada pada dirimu, aku tuh di dalam dirimu, aku tuh di luar dirimu. Aku meliputi semesta sekalian alam, meliputi dirimu jasmani, meliputi diri rohani. Itulah aku yang memberi kecukupan kebutuhanmu. Nah, makanya salahkan segala urusan hanya kepada aku. Kemudian Al-Mutakabir, maha megah yang menyendiri dengan segala sifat keagungan dan kemegahannya. Maha megah menyendiri dengan sifat keagungan dan kemegahannya. Nah, jadi Al-Mutakabir itu maha megah, maha kaya dan lain sebagainya. Itulah aku. Jadi nampaklah di alam dunia dan di alam akhirat yang maha megah, yang maha segala-galanya, yang maha agung itu tidak lain dari Al-Mutakabir, itulah namaku. Jadi aku tadi sangat banyak memiliki nama, kata Allah. Sangat banyak memiliki nama. Kemudian namaku lagi Al-Khaliq, maha pencipta, mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga menakdirkan adanya semua ini. Jadi aku tuh sang pencipta yang dinamakan Al-Khaliq. Tuhan itu adalah sang pencipta. Jadi Tuhan itu adalah pangkat. Kalau bahasa Arab Khaliq, itu biasa kita menyebut sang Khaliq, sang pencipta. Akulah yang mencipta akan nama, akulah yang mencipta akan sekalian alam semesta. Akulah yang mencipta Nur Muhammad, akulah yang mencipta diri, akulah yang mencipta wujud, akulah yang mencipta af'al perbuatan, akulah yang mencipta segala sifat yang nampak pada diri. Jadi wayang itu dicipta oleh dalang. Jadi pekerjaan wayang itu merupakan af'al perbuatan daripada si dalang. Nama wayang itu tidak lain daripada nama sang dalang. Begitu juga diri manusia tadi, wujud Muhammad ini tidak lain daripada wujudnya Allah. Asmanya, namanya Muhammad itu tidak lain daripada asmanya Allah. Sedangkan perbuatan Muhammad ini itu tidak lain dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nampaklah namanya, maka nampaklah af'al perbuatannya, maka nampaklah wujud dirinya, wujud daripada zatnya, tidak lain, tidak ada bukan daripada Allah jua. Kemudian dilanjutkan lagi Al-Bari, maha pembuat, mengadakan segala sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya. Nah, aku itu bernama Al-Bari, maha membuat. Jadi nyawa itu adalah apa kemarin 7 sifat Allah. Nah, 7 sifatku kata Allah, pertama adalah kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, keempat hayat, sama basar kalam. Nah, 7 sifat Allah artinya yang kuasa, yang berkehendak, yang ilmu, yang hidup, yang ilmu, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, itu yang dinamakan nyawa. Nyawa itu asalnya daripada aku, kata Allah. Apa itu aku? Aku yang membuat tadi yang dinamai Al-Bari. Jadi aku, nyawa itu tercipta daripada aku. Kalau tidak ada aku, maka tidak ada nyawa. Nah, nyawa itu karena adanya aku, maka adanya nyawa. Tanpa aku, nyawa tiada. Tanpa nyawa manusia tiada, tanpa nyawa Muhammad tiada. Tapi tanpa aku, nyawa tidak ada. Bisakah engkau memahami? Pikirkanlah dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tidak gelisah, hati yang tentram, maka engkau akan menemukan bahwa sebenarnya jasmani tanpa rohani tak mungkin hidup. Jasmani tanpa nyawa, diri tanpa nyawa mungkin dinamakan mati. Nah, tetapi sebenarnya kalau kaji ma'rifat, kaji diri, sebenarnya wujud Allah
tanpa ada nyawa, tanpa ada roh, maka tiadalah manusia tadi. Siapa yang membuat? Itu aku. Kuciptakan nyawa itu untuk manusia. Kuciptakan nyawa itu untuk kehidupan si Muhammad. Kehidupan Muhammad itu adanya nyawa. Nyawa itu asalnya daripada aku. Jadi asalnya nyawa itu berasal daripada aku. Aku tuh asal pembuat segala sesuatu yang nyawa. Nah, setelah nyawa barulah hidup, adanya kehidupan. Jadi nyawa itu merupakan 7 sifat Allah, tidak lain daripada sifatnya Allah yang nampak kepada dirinya, nampak kepada wujudnya, nampak kepada namanya. Kemudian Al-Musawwir, Maha Pembentuk, memberikan gambaran bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Maha membentuk, jadi bentuk wujud ini seperti apapun yang membentuk itu di aku. Wujudku macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak. Ada wujudnya seperti kayak kucing, seperti kayak babi, seperti kayak burung. Ada wujudnya tumbuh-tumbuhan, ada seekor ular, babi dan lain sebagainya. Maupun batu-batuan atau tumbuh-tumbuhan tadi, semuanya adalah yang Maha Pembentuk, tidak lain daripada aku. Aku yang membentuk, aku yang menempati segala ruang dan waktu. Jadi bentuk matahari, bulan dan bintang yang membentuk itu tiada lain daripada aku. Karena aku meliputi semesta sekalian alam. Jadi di alam ini hanyalah aku yang meliputi, baik itu zatku, sifatnya, asmanya maupun af'al perbuatannya. Jadi Al-Musawwir, ketika aku Maha memberi bentuk, memberi gambaran. Bentuk gambaran yang beri bentuk ini aku, di bentukku, wujudku. Kalau gambaran tadi ini bentuk rupaku, bentuk wujudku, kata Allah, nampaklah bentuk wujud kenyataanku seperti ini. Itu Allah yang Maha membentuk, yang namanya dikenal dengan Al-Musawwir. Kemudian Al-Ghaffar, nama Allah yang Maha Pengampun, banyak pemberi maaf dan menutupi dosa dan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi aku tuh Maha pemberi maaf, Maha pemberi ampun. Kalau engkau berdosa, berbuat dosa dan maksiat, mintalah kepadaku, jangan kepada selain aku. Kalau anda ada dosa dan kesalahan, doa apapun minta tuh kepada aku, jangan kepada selain aku nih wujudku. Nah, kalau engkau minta, mintalah kepadaku, jangan minta kepada selain aku. Karena Allah, aku tadi adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf. Karena namaku tidak lain daripada Al-Ghaffar. Ketika turun kepada diri insan, kita memaafkan seseorang atas dosa kesalahannya yang dilakukannya kepada kita, itu namanya adalah Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Kita sering membaca Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Atau bisa disairkan Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Rajaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabil, Al-Bashid, Al-Qafid, Al-Rafi. Kan disairkan. Tetapi maksudnya di sini kita memahami tentang asma-asma Allah, supaya kita paham, supaya kita ngerti tentang asma-asma Allah, bagaimana itu peresapannya kepada diri kita, bagaimana itu pengenalannya kepada diri kita. Kalau kita cuma membaca, kita bersyair dengan mengucapkan asmanya memang bagus, tapi alangkah bagusnya kalau kita memahami tentang nama-nama Allah, baik yang tersurat maupun tersirat, yang kepada diri kita tidak lain daripada namanya Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung, yang banyak misteri, banyak yang tersurat atau tersirat dalam kehidupan ini nama Allah pada diri. Memang banyak nama-nama Allah. Itu 99 digenapi 1. Kalau kita baca semua mungkin kada cukup waktunya. Mungkin dipahami sedikit-sedikit, didalami, dimengerti. Nanti bisa dilihat, kan buku Asmaul Husna kan banyak beredar,
sudah pada umumnya, tapi maknailah kepada diri, karena marifat itu kaji diri. Nah, kita mengenal nama Allah itu lewat mengetahui asal mula nama kita, kemana nama kita kembali, dan untuk apa nama kita ada. Kemudian Al-Qahar yang maha perkasa. Nah, itu Al-Qahar maha perkasa, menggenggam segala sesuatu dengan kuasanya serta memaksa makhluk menuruti kehendaknya. Jadi ini dinamakan Al-Qahar. Jadi makhluk ini yang dinamakan makhluk ini Nur Muhammad, ialah wujud diri, ialah umat Muhammad. Manakah umat Muhammad? Sudah dijelaskan, umat Muhammad yang melekat pada diri Muhammad itulah Muhammad. Yang ikut kemana Muhammad pergi itulah umat Muhammad. Kemanapun Muhammad pergi, dimanapun Muhammad berada, apapun keadaan Muhammad, itulah keadaan umatnya. Jadi umat Muhammad itu seperti Muhammad. Nah, jadi rupa Muhammad, ini Nur Muhammad sudah dijelaskan beberapa kali. Nah, Muhammad, itu bernama, dirinya zahir bernama Muhammad, diri rohani itu bernama Allah. Rupa Muhammad nampak, kalau engkau mau ketemu Muhammad, nampaklah wajahnya, nampaklah rupanya, nampaklah af'al kelakuannya Muhammad. Itu tidak lain daripada Allah jua yang ada. Nah, jadi Al-Qahar ini maha memaksakan kehendaknya kepada seluruh makhluk. Jadi segala sesuatu kekuasaannya serta memaksakan makhluk pada kehendaknya. Itu Al-Qahar, itu aku yang bisa memaksa. Kalau selain aku tidak bisa ada yang memaksa tangan untuk mengangkat tangan. Tangan tidak mungkin memerintah. Kalau aku tidak mengizinkan, maka tangan tidak bergerak. Kaki pun tidak bisa bergerak kalau aku tidak memberikan izin atau kehendak. Jadi aku yang mengatur, aku yang memaksa. Kan sudah jelas dalam surah An-Nas tadi, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, akulah yang mengatur dan memelihara manusia. Akulah yang maha memaksa. Nah, tanpa aku atas kehendak raja tidak bisa. Katanya duduk, katanya berdiri, katanya engkau berjalan. Nah, ketika engkau berjalan, siapa yang memaksa dirimu? Apakah di atas langit atau di bawah bumi? Tanyakan dirimu, siapa yang maha memaksa? Yang bernama Al-Qahar itu siapa yang memaksa? Apakah di atas langit kah orangnya, atau di bawah bumi kah, atau di kiri atau di kanan? Di mana yang memaksamu? Kalau ada manusia memaksa, kita bisa berkelahi, bisa berperang. Nah, masih bisa dilawan. Nah, tetapi aku tidak bisa dilawan, tidak bisa dibantah. Aku memaksa seluruh makhluk, maksudnya di sini bukan hanya orang Islam, bukan orang Kristen, dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang, termasuk kucing dan lain sebagainya. Itulah aku yang mengatur, itulah aku yang memaksakan kehendakku, bukan yang lain. Bayangkan ketika kiri kita atau Anda atau siapapun mengaku Allah, mengaku Tuhan, bagaimanakah bisa memaksa orang lain? Ini bertolak belakang dengan dalil ini, bertolak belakang dengan namanya Al-Qahar, bertolak belakang pula dengan surah An-Nas. Nah, sangat bertolak belakang. Di luar logika, di luar hadis, di luar sunnah, Al-Quran tidak pernah mengajarkan seperti itu. Manusia ngaku Tuhan, mustahil. Manusia bisakah manusia memaksa orang lain untuk menyembahnya? Nah, mungkin pernah terjadi ketika Fir'aun. Fir'aun memaksa orang untuk menyembahnya, mana ada bisa. Nah, itu paling-paling orang yang takut akan kematian. Karena Fir'aun bisa membunuh orang lain katanya. Padahal yang membunuh itu bukan pedang, bukan yang lainnya, tapi yang membunuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan yang membunuh itu tidak lain daripada aku. Akulah, kata Allah, yang membunuh. Jadi jauh sama sekali kalau manusia atau makhluk mengaku Tuhan, ngaku Allah. Salah kaprahlah diri tadi. Misalnya hatimu hendak ngaku Tuhan, pikiranmu hendak hebat lebih daripada Tuhan, hati pikiran hendak lebih hebat daripada Tuhan, engkau salah kaprah. Sebenarnya yang memaksa tadi siapa? Yang memaksa tadi adalah Allah. Ketika disuruhnya
makan, kada bisa kita tidak makan. Kalau kita tahan 3 hari 3 malam loyo, paksa kita makan. Kalau disuruhnya berjalan, maka itu yang memaksa kita adalah Allah, adalah aku dengan namanya Al-Qahar, karena aku tadi maha memaksa. Jadi yang maha memaksa. Misalnya perintah raja disuruhnya berak, Al-Qahar ini memerintah, aku tadi memerintah, bernamalah, karena perintahku nih tidak bisa diganggu gugat. Sekehendaknya Al-Qahar tadi, orang kahar itu keras, memaksakan kehendaknya kepada makhluk. Bayangkan diri manusia ngaku Tuhan, maksa agama lain, nyembah kepadanya, mungkin terjadi keributan, terjadi peperangan. Tapi sadarlah dirimu bahwa Al-Qahar tadi tidak jauh dengan dirimu orangnya. Jadi pemilik nama Al-Qahar itu, wahai saudaraku, sangat dekat dengan dirimu, lebih hampir daripada urat lehermu, lebih dekat daripada mata hitam dan mata putihmu. Sungguh Allah Ta'ala itu tiada berjarak dengan diri sekalian insan manusia. Allah Ta'ala tidak berjarak dengan seluruh alam semesta dengan isinya. Jadi Allah tidak jauh dengan namanya. Jadi Allah meliputi nama sekalian nama insan manusia. Itulah nama diri kita yang diliputi oleh Al-Qahar tadi. Sungguh Al-Qahar tadi maha memaksa akan diri. Jadi sadar diri kita, karena kita dihidup dalam alam kenyataan. Jadi marifat itu bukan cuma teori, tapi prakteknya, bahwa Al-Qahar itu nampak kepada diri kita, yang memaksa diri kita untuk tahu, untuk mendengar, untuk makan, untuk minum, untuk berbaring. Yang maha memaksa itulah aku yang bernama Al-Qahar. Jadi bukan kita cuma sering menyebut Al-Qahar, Al-Qahar, itu cuma sebutannya. Coba pahamilah Al-Qahar itu, dalamilah kepada diri, supaya engkau tahu. Lebih dalam menggali, maka engkau akan lebih tahu. Lama-lama menggali engkau akan mati. Setelah engkau mati, baru engkau bertemu dengan Tuhanmu. Kalau engkau belum mati, dirimu masih ada, namamu masih ada, seolah-olah dirimu yang mengendalikan. Bukan dirimu yang mengendalikan, tapi aku, kata Allah, yang maha memelihara, yang maha mengatur, yang maha memaksa. Itulah aku dengan namaku Al-Qahar. Wah, ini Al-Qahar ini, kalau dalam bahasa kita itu, wah, ini raja, yang raja di raja, yang maha pemaksa. Jadi tidak ada yang bisa membantah seorang raja kecuali dirinya. Jadi tidak ada yang pernah bisa membantah siapapun itu, agama apapun itu, suku apapun, semuanya, baik suku Arab kah, maupun suku Banjar kah, suku Jawa kah, suku Bugis kah, tetap yang memaksa tadi aku. Tidak ada yang bisa berpaling daripada Al-Qahar. Al-Qahar. Misalnya sehari-hari, kegiatan sehari-hari kita dalam marifat, Al-Qahar ini memerintahkan, hai fulan, hai namaku, karena namamu Abdullah, itu nama Allah, ya Abdullah engkau berak. Namamu nama Allah, nama nyuruh Allah, nama merintah Allah, nama maha memaksa tadi Al-Qahar, itulah aku. Jadi dipaksa Al-Qahar ini memaksakan kehendaknya kepada makhluk. Yang makhluk tadi apa selain Allah itu namakan makhluk. Kalau selain aku, selain Allah, itulah yang dinamakan makhluk. Apapun itu, Nur Muhammad makhluk, zat makhluk, sifat makhluk, af'al perbuatan adalah makhluk. Matahari, bulan dan bintang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu adalah makhluk. Tapi kepengenalan diri, makhluk itu ialah rambut, 2 mata, pipi, alis, telinga, mulut, gigi, leher, jantung, ampadu, paru-paru, lambung, usus, dan lain sebagainya yang melekat pada diri. Ini dinamakan makhluk, ini dinamakan umat Muhammad. Jadi umat Muhammad, inilah umat Muhammad yang menyertai Muhammad, yang harus mengikuti sunnahnya Muhammad, menjaga matanya, menjaga mulutnya. Apa itu? Yang melihat adalah Allah, yang buta adalah Muhammad, yang berkata-kata itu adalah Allah, yang bisu itulah Muhammad. Yang nampak ini adalah
wujud kenyataan Allah yang bernama Muhammad. Yang tidak memiliki wujud siapa? Itu Muhammad, tidak memiliki wujud. Manusia tidak ada apa-apa. Sebenarnya manusia itu tidak ada, kosong, sama sekali tidak ada. Bukan ngakui tidak ada, sebenarnya tidak ada apa-apa. Mungkin jelas saja yang maha memaksa. Itu diresapi pada diri ketika disuruh sang maha pemaksa tadi. Aku tadi nyuruh engkau tidur, tidurlah engkau. Aku nyuruh engkau makan, makanlah engkau. Ini dinamakan takwa dalam Islam, menjalankan perintah. Artinya takut akan perintah Tuhannya, artinya bukan takut seperti dibunuh dan lain sebagainya, artinya tunduk takluk diri umat ini, makhluk ini hanya kepada aku, hanya kepada Al-Qahar tadi, menundukkan diri, kaki disuruhnya berjalan, dipaksanya berjalan, mau tidak mau, bukan engkau diadakan, sebenarnya engkau tidak ada, bukan dipaksa-paksa, maksudnya di situ memang engkau tidak ada, yang ada tuh hanyalah Muhammad, yang ada tuh hanyalah Allah, bukan engkau dipaksa laksana wayang tadi. Yang wayang itu ialah Muhammad, engkau tidak ada, yang diada-adakan tuh. Dan kita lanjutkan lagi, Al-Wahhab yang maha pemberi, banyak kenikmatan, yang selalu memberi karunia. Jadi yang maha pemberi nikmat itu dinamakan Al-Wahhab. Itulah aku sebenarnya yang maha pemberi kenikmatan, kenikmatan zahir, kenikmatan batin. Bila aku masih ada, maka rahmatku akan selalu tercurah kepada seluruh alam, alam zahir, alam batin, alam jasmani, alam rohani. Seluruh alam di diri ini, baik alam malakut, alam jabarut, alam arwah dan lain sebagainya, yang maha pemberi nikmat itu adalah aku yang bernama Al-Wahhab. Jadi namaku itu Al-Wahhab. Kemudian Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, yang membuat berbagai rezeki serta membuat pula sebab yang diperolehnya. Jadi Ar-Razzaq ini maha pemberi rezeki, membuat berbagai rezeki serta yang membuat pula sebab perolehan rezeki tadi. Sebabnya dari mana? Yang ngasih rezeki itu aku, proses pencarian rezeki itu aku. Ini Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Misalnya begini, pada kehidupan sehari-hari, misalnya kita disuruh, bukannya nyuruh, tapi Allah memerintahkan segenap kenyataannya ini yang bernama Muhammad, atau diri insan ini, atau diri Muhammad diperintahkan oleh sang raja kerajaan ini, kerajaan beserta staf-stafnya, Jibril, Mikail, Jarail, Israfil, Nungkar, Nangkir, Rakib, Atib, Malik, Ridwan, lengkap di diri, diperintahkan oleh Allah makhluk ini tadi untuk mencari rezeki. Aku yang memerintahkan, kuperintahkan engkau ke pasar jual sayur, jadi paman sayur keliling, atau jual ikan, atau jadi pedagang, atau jadi guru, atau jadi pengacara dan lain sebagainya. Yang memberi rezeki itulah aku. Engkau bekerja, apapun kehendakku, laksanakanlah itu. Masalah hasil itu urusanku, masalah proses engkau dapat hasilnya dari mana, itu aku. Jadi rezeki dari manapun sumbernya, itu aku yang memberi. Itu Ar-Razzaq, rezeki tadi bersumber daripada aku. Jadi akulah segala sumber rezekimu, bukan yang lain. Jadi kalau masih ada aku, rezekimu masih ada. Tetapi kalau aku sudah tiada, mungkinkah aku tiada? Mustahil. Yang tiada itu aku tadi. Tiada ada dan tiada. Tidak, maksudnya tidak diadakan ataupun diada-adakan, tapi aku tadi sudah sedia. Hanya engkau yang diadakan, wahai makhluk, wahai wujud, wahai sifat, wahai asma, wahai af'al. Itu adalah karena adanya aku, engkau itu ada. Jadi maha pemberi rezeki, mau berangkat ke pasar dan lain sebagainya, ini wujudnya Allah, yang ngasih rezeki Allah. Itu setelah diri manusia memfanakan diri manusia memesrakan dirinya kepada Muhammad, barulah dirinya mendapatkan makam baka, makam kekal, namanya kepada nama Allah, kekal tubuhnya karena panahnya dirinya kepada Muhammad, karena diri Muhammad kembali kepada Allah. Jadi proses tangga
tubuh manusia itu panah kepada diri Muhammad panahnya kepada wujud Allah. Nama manusia itu panahnya kembalinya laisanya kepada namanya Muhammad itu mesranya kembalinya kepada asmanya Allah yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Jadi perlu engkau pahami bahwa Ar-Razzaq itu maha pemberi rezeki, membuat berbagai rezeki. Nah, jadi yang mengatur rezeki, yang memberi rezeki adalah aku. Siapa namanya? Ar-Razzaq, dan sudah jelas. Kemudian Al-Fatah yang maha membukakan, yakni membukakan gedung penyimpanan rahmat untuk seluruh hamba. Jadi termasuk memberikan ma'rifat, pengenalan diri kepada Allah itu tidak lain, tidak ada bukan kecuali hanya aku. Nah, karena Nabi bersabda, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang mengenalkan, bukan karena diriku, bukan karena ilmuku, tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya, bukan aku yang mengenal Allah, tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Itulah Al-Fatah yang maha pembukakan. Al-Fatihah kan pembuka, Al-Fatah itu maha pembuka namanya. Jadi Al-Fatihah itu sebenarnya nama Allah juga, Al-Fatah nama Allah pembuka. Jadi pembuka pintu ma'rifat itu namanya Al-Fatah, tidak lain daripada namanya Allah. Hidayah pun nama Allah, rahmat pun nama Allah. Jadi rahmat dan hidayah itu tidak lain sumbernya daripada Allah. Nama itu nama Allah. Cuma kita kadang-kadang belum bisa memahami makna rahmat itu, makna hidayah sebenarnya itu tidak lain daripada namanya Allah juga yang ada. Nah, jadi Al-Fatah maha pembuka, pembuka segala pintu makrifat, pembuka segala pintu hidayah dan lain sebagainya. Nah, pembuka engkau tahu hari ini bahwa namamu itu adalah nama Allah. Siapa yang buka Al-Fatah itu namanya tidak lain daripada aku. Temukan aku di dirimu, itulah aku yang maha pembuka pintu hati, maha pembuka pikiranmu, supaya pikiranmu dapat menangkap hidayah, menangkap ilham petunjuk atas izin dan kehendakku. Yang engkau kenal itu tidak lain daripada aku, yang mengenalkan itu tidak lain pula daripada aku, kata Allah. Itulah yang bernama Al-Fatah. Jadi Al-Fatah maha pembuka, pembuka segala-galanya. Kalau engkau hendak tahu siapakah orangnya yang bernama Al-Fatah, itu tidak jauh, tidak dekat dengan dirimu. Dimanapun engkau berada, di situ ada aku, katanya. Nah, mau ke timur, ke barat, di situ ada pembuka. Jangan engkau jauh-jauh membuka, mencari pembuka dirimu, makrifat kemana? Carilah kenyataan dirimu, carilah jati dirimu, di mana dirimu berasal, di situ ada aku. Akulah yang mengatur, akulah yang maha pemelihara, aku pemberi rezeki, aku yang maha pembuka segala sesuatu. Jadi aku, kalau engkau hendak membuka sesuatu, pintu makrifat, pintu rahasia Allah, temukan aku. Jika engkau temukan aku, maka semuanya akan termudahkan, semuanya akan terbuka. Itu pun atas izin dan kehendaknya Allah, bukan kehendak lainnya. Kemudian Al-Alim yang maha mengetahui, yakni mengetahui segala yang mewujud ini, tidak ada sesuatu benda apapun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Jadi alim itu, kalau manusia dipadahkan orang alim, sebenarnya alim itu adalah sifat Allah, nama Allah. Alim itu adalah nama kebesaran Allah yang maha mengetahui. Tidak pantaslah manusia yang tidak mengenal Allah itu dikatakan alim. Yang alim itu adalah diri yang mengenal akan Allah, diri yang bernama Allah, itu adalah Al-Alim yang maha mengetahui, tahu tentang rahasia Allah, tahu tentang nama Allah, tahu tentang sifat Allah, tahu tentang af'al perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemanakah tahunya tadi, kemanakah gugurnya, kemanakah mesranya, itu kepada sekalian diri insan jua adanya. Jadi alim itu
mengetahui segala yang wujud ini, maksudnya yang wujud ini diri ini. Kalau alim itu mengetahui bahwa tiada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah, itu yang dinamakan alim. Yang tahu akan umat Muhammad, yang tahu akan sifat Muhammad, yang tahu akan rupa Muhammad, itu dinamakan alim. Bukan orang pintar, tapi orang alim. Nah, kalau orang pintar kan mintarin orang bisa. Nah, kalau orang alim betul-betul mengenal akan dirinya, betul-betul mengenal akan Tuhannya. Tiada yang wujud di alam semesta kecuali hanya wujud Allah. Tiada yang berbuat di alam semesta ini kecuali perbuatan Allah. Dan namanya itu mengetahui seluruhnya, itu dinamakan alim. Jadi mengetahui ini tahu. Nah, bila tahu sesuatu atas izin dan kehendak Allah, maka itu dinamakan alim. Orang alim tadi orang yang kenal Allah. Kalau bukan kenal Allah itu bukan orang alim, tapi itu dinamakan orang jahil. Nah, orang tidak kenal dengan Allah itu orang jahil. Nah, jadi mungkin sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Mungkin sekian dulu video ini sampai al-alim. Mungkin pembahasan Asmaul Husna mungkin bahas akan datang, atau mungkin bisa dilanjut sebentar karena asma Allah itu begitu banyak, begitu banyak namanya. Kemudian Allah Ta'ala itu memiliki nama lagi yang di luar daripada umum. Asmaul Husna 99. Ini ada asma Allah yang 105 yang banyak diketahui nih oleh orang marifat. Di antaranya adalah namanya adalah Ahmad, Muhammad, Hamidun, Muhammadun, Syahidun. Nah, itulah adalah nama Allah, bukan lainnya. Tapi tidak lain, nama Muhammad adalah nama Allah juga. Ahmad nama Allah, Muhammad nama Allah, Muhammadun, Syahidun, Ahmadun, Mamdun, itu nama Allah juga, perlu engkau ketahuani. Nah, jadi nama Muhammad itu yang kita bahas dari awal sampai sekarang, yang namanya Muhammad itu nama Allah, bukan nama manusia. Engkau salah kaprah nanti dikira menuhanakan Nabi Muhammad SAW sama dengan orang Kristen menuhanakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi engkau salah kaprah. Ini dalam bahasa konteks ilmu marifat, ilmu ketuhanan, bahwa nama Allah itu tidak lain daripada namanya Muhammad. Nama Muhammad itu tidak lain pula daripada nama Allah, bukan nama Muhammad itu nama makhluk. Engkau salah kaprah. Nanti bukalah engkau di kitab-kitab kesufian, kitab-kitab Arif Billah, yang menjelaskan tentang Nur Muhammad, yang menjelaskan itu nama-nama Muhammad. Di Darun Nafis di sana dijelaskan, Tuan Guru Haji Hadrani HS menyatakan bahwa Muhammad yang disebut di situ adalah nama Allah, artinya mulia, mulia, agung dan terpuji. Jangan kau salah kaprah. Nama Nabi kita pun nama Muhammad, artinya mulia dan terpuji. Bayangkan banyak sekali manusia yang bernama-nama Allah. Ar-Rahman nama Allah, Abdurrahman, Ghafur, si Ghafar, Ridho, Robi, dan lain sebagainya, itu nama Allah. Kenapa engkau bingung? Nama Muhammad itu tidak lain daripada nama Allah. Ar-Rajak, itu nama Allah juga. Al-Alim nama Allah. Al-Khaliq, banyak manusia bernama Khaliq. Tapi di awalnya disebutkan Abdul Khaliq, hamba Tuhan. Abdul, Abdullah kan hamba, Khaliq kan Tuhan. Jadi dinamakan Abdul Khaliq atau Muhammad Khaliq. Muhammad itu sebenarnya mulia. Kalau nama misalnya dua nama, manusia sering banyak menggabungkan, ada yang 3 nama menjadi 1 nama. Muhammad Abdul Khaliq Kosasi atau Muhammad Abdul Khaliq bla 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 belakangnya. Jadi Muhammad itu adalah mulia, Khaliq itu adalah Tuhan. Jadi kalau nama misalnya tadi Muhammad Khaliq, jadi mulia Tuhan. Jadi Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Jadi pahamilah makna ini, karena tiada yang bernama itu kecuali nama Allah.
Nah, jangan engkau kira itu nama manusia, asalnya itu daripada Allah dan untuk Allah nama itu dan akan kembali kepada asalnya. Dan salah kaprah, jangan memuji namanya. Tahukah engkau apa maknanya? Siapakah pemilik nama? Pemilik nama tiada lain daripada Allah. Nah, namanya nama Allah, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah, karena Allah tadi yang memberikan pembukaan, memberikan al-fat tadi, al-fatah tadi, maha pembuka hidayah, supaya pikiran dan hatimu jernih, engkau mengetahui rahasia-rahasia nama Allah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nama Allah, nama kebesaran Allah, nama keagungan Allah, nama kemuliaan Allah. Begitu juga kita jumpai di alam sehari-hari, di dalam kehidupan banyak manusia yang bernama nama Tuhan sebenarnya. Ar-Rajak, Al-Fatah, Al-Muhaimin Iskandar dan lain sebagainya, itu kan nama daripada nama Allah asalnya. Al-Jabar, misalnya Pak Jabar, itu kan kita kan sering memanggil manusia Pak Jabar, Pak Jabar. Siapa Pak Jabar tadi? Maha perkasa, itu sebenarnya nama Tuhan. Atau Robi, ada Rabbi, itu nama Tuhan itu sendiri, tapi namanya nama Tuhan tapi tak mengenal Tuhan. Inilah orang tak tahu diri. Seharusnya nama Tuhan tuh tahulah akan dirimu, tahulah siapa nama Tuhanmu. Jangan sampai ada punya nama nggak tahu pemilik nama. Misalnya Abdullah, mana orangnya? Yang dinamakan Abdullah, apakah telinga, apakah mulut, apakah tangan? Tentunya Abdullah tadi keseluruhan, baik jasmani maupun rohani. Seluruh batang tubuh itu, seluruh wujud jasmani rohani itu dinamakan Abdullah, itu dinamakan Muhammad. Jangan Muhammad cuma mulut, jangan Muhammad cuma hati. Jadi yang dinamakan Muhammad itu keseluruhan, baik jasmani maupun rohani, itu dinamakan Muhammad atau Ahmad, pun tiada lain daripada Allah. Ngertikah Pak Jabar? Ngertikah Pak Muhaimin bahwa tiada nama kecuali hanyalah nama Allah jua yang sebenarnya, tiada lain, tiada bukan. Kiranya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.